Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita jumpa kembali hari Jumat tanggal 13 Maret. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru, pagi yang indah. Kami boleh menikmati firman-Mu. Kiranya Bapa memimpin hidup kami sesuai firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Bilangan 19 ayat 1 sampai 20 ayat 29. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina, merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kimirsi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air. Dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan adalah bahwa korban yang akan disembelih, yaitu lembu, harus disembelih di luar daripada kemah pertemuan. Dan itu adalah menggambarkan korban Tuhan Yesus. Maka kebenaran pada pagi hari ini adalah bahwa umat Tuhan akan menjadi korban di dalam kehidupan sesamanya yang akan mendatangkan keselamatan seperti Kristus. Kristus bukan korban di dalam kemah, tetapi justru di luar perkemahan. Karena itu umat Tuhan sekali lagi menjadi korban persembahan. Seperti Rasul Paulus yang mengatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Sesungguhnya ibadah bukan hanya di dalam kemah, tetapi di dalam kehidupan kita yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, dan jangan serupa dengan dunia ini. Artinya persembahan umat Tuhan, persembahan orang percaya adalah persembahan hidupnya yang kudus dan berkenan kepada Tuhan di dalam dunia, untuk menjadi korban keselamatan bagi banyak orang. Tanpa persembahan orang percaya, maka banyak orang yang akan meninggal tanpa keselamatan. Karena itu persembahan orang percaya bisa berupa, yaitu dia terpanggil menjadi hamba Tuhan, dia terpanggil menjadi pelayan Tuhan, dia terpanggil untuk menjadi pemimpin rohani, pengurus gereja, dan sebagainya. Sekali lagi, setiap orang yang dipanggil di dalam kehidupannya sebagai orang percaya dalam profesi masing-masing, maka mereka harus menjadi korban keselamatan bagi semua orang. Karena itu betapa berharganya posisi Anda di luar kemah, posisi Anda di dalam kehidupan di dunia ini. Jangan serupa dengan dunia, tetapi serupalah dengan Kristus yang dikorbankan di luar perkemahan, seperti yang dinyatakan di dalam Bilangan pasal 19, bahwa korban lembu itu harus disembelih di luar perkemahan, bahkan untuk menyucikan, yaitu orang berdosa, penghapusan dosa.
Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari ke-7 ia tahir. Tetapi jika pada hari ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari ke-7. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya. Apabila seorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk dalam kemah itu dan segala yang ada di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Karena itu kenapa Kristus mati di luar kemah? Karena mati di dalam kemah itu najis, tetapi mati di luar kemah itu justru yang akan mentahirkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika umat Tuhan itu ada di dalam gereja, di dalam ibadah, itu adalah umat yang tidak boleh najis, tidak boleh mati. Karena itu gereja adalah orang-orang percaya yang hidup, yang dipanggil keluar daripada kematian kepada kehidupan, daripada kegelapan kepada terang yang ajaib, untuk memberitakan tentang keselamatan, tentang kehidupannya yang di dalam Kristus. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian air yang seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, memercikannya ke atas kemah, ke atas segala bejana, dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang lahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ke-7. Dan pada hari yang ke-7 itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan di tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu ia harus mencuci pakaiannya. Orang yang kena kepada air pencuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis. Orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ, dikuburkan di situ pada suatu kali. Ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah keironisan bangsa Israel. Ketika mereka mengetahui bahwa Tuhan memimpin mereka keluar daripada kemah untuk ditahirkan melalui korban, yaitu keselamatan yang dipimpin oleh Musa, tetapi justru mereka memberontak. Justru mereka tidak percaya, justru mereka marah. Dan itulah bagaimana orang Israel itu hidup di dalam, masih terikat di dalam dosa. Padahal sesungguhnya Tuhan memimpin orang Israel mempersembahkan tubuhnya di padang gurun kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin mereka agar mereka boleh masuk tanah perjanjian. Karena itu orang yang mempersembahkan korban di dalam kehidupan sehari-hari, entah dia bisnismen, pekerja, guru, dokter, dan sebagainya, mereka sedang ada di dalam penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Maka Tuhan akan menyertai dan memberkati orang tersebut. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Lihat Bapak Ibu Saudara, ketika mereka masih orang mati yang diperbudak oleh Mesir, mereka tidak bisa datang ke kemah.
Mereka tidak bisa untuk beribadah sebelum mereka diperbarui. Karena itu mereka harus menjalani yaitu perjalanan keselamatan di padang gurun. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, umat yang dipanggil menjadi korban persembahan hidup adalah umat yang hidup kudus. Karena itu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup dan kudus. Karena itu ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, maka hidup kita harus kudus. Tidak boleh serupa dengan dunia. Tidak boleh ikut-ikutan di dalam segala karakter-karakter dunia dan isinya. Seperti Musa yang marah, Musa yang tidak menjaga kekudusan, yang tidak percaya kepada Tuhan, dan tidak menghormati kekudusan, maka Musa tidak diizinkan untuk memimpin Israel kepada tanah perjanjian. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir. Kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan bayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Lalu tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah ke segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Sekali lagi, persembahan yang diberikan oleh Tuhan, tubuh dan hidup kita adalah persembahan yang kudus. Persembahan yang tidak meniru kepada dunia ini, tetapi persembahan yang kudus. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor. Segenap umat memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun, mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya.
Theophilus, Lukas 1:1-25, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang mempersembahkan hidupnya di tengah-tengah dunia adalah orang yang melihat dan menyaksikan bahwa firman Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Mulai dari keselamatan sampai kepada kehidupan yang baru. Itulah yang disaksikan, itulah yang dipersembahkan di tengah-tengah dunia ini, supaya dunia ini boleh melihat akan kesaksian firman dan percaya kepada Kristus yang menyelamatkan. Pada zaman Herodes Raja Yudea, seorang imam bernama Sakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul, keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan itu. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar sembahyang, dan waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, umat yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan adalah seorang yang akan mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Seorang yang dilahirkan menjadi umat yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, seperti Yohanes. Sebab itu ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur minuman keras. Ia akan penuh Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Umat yang mempersembahkan hidupnya di dunia untuk membuat orang berbalik daripada dosanya dan percaya kepada Tuhan. Dan ia akan berjalan melalui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Tuhan memanggil umat Tuhan untuk mempersembahkan hidupnya di tengah dunia, supaya hati bapak berbalik kepada anak, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, untuk menyiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Tanpa persembahan hidup orang percaya, tanpa persembahan tubuhnya yang dipakai Tuhan untuk menjadi korban keselamatan di dunia melalui pekerjaan profesi apapun, maka mereka tidak menyiapkan umat bagi Tuhan. Karena itu panggilan sebagai umat yang hidup di tengah dunia, mempersembahkan tubuhnya seperti Kristus yang mati di luar perkemahan, itu untuk supaya mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak ada berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aib di depan orang." Tahukah saudara bahwa persembahan orang percaya, panggilan orang percaya untuk mempersembahkan hidupnya, dipakai Tuhan menjadi korban keselamatan, menjadi
menjadi saksi di tengah dunia agar menghapus aib di depan orang, menghapus segala sesuatu yang mustahil di depan orang. Mazmur 56, 2-14, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Seterus-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang berfirman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mengintip, mengamati langkahku seperti orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkau yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semua telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, korban syukur kubayar kepadamu, sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikianlah orang-orang yang telah diselamatkan melalui persembahan hidup kita, melalui persembahan tubuh kita, sebagai korban hidup untuk di tengah-tengah dunia, hidup sebagai saksi Tuhan, saksi keselamatannya, sehingga banyak orang akan percaya dan mereka akan berjalan di hadapan Allah dan di dalam cahaya kehidupan. Mereka akan percaya kepada firman-Nya dan mereka akan dibebaskan daripada musuh-musuhnya. Bukankah ini adalah kabar baik, kabar gembira? Karena itu persembahkanlah tubuhmu seperti Kristus mempersembahkan tubuhnya di luar kemah, menjadi korban keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Demikian umat Tuhan dipanggil untuk mempersembahkan tubuhnya di tengah-tengah dunia dalam profesi apapun. Untuk apa? Untuk supaya mendatangkan kehidupan bagi banyak orang, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya kitab Amsal 11 ayat 8, orang benar diselamatkan karena dari kesukaran, orang fasik lalu orang fasik menggantikannya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Sesungguhnya ketika umat Tuhan mempersembahkan hidupnya, kita telah membebaskan orang dari kesukaran, kematian, kebinasaan, menjadi orang benar. Itulah yang dipesankan oleh Amsal. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kesukaran apa? Kesukaran di dalam kehidupannya yang pada akhirnya akan binasa. Dan demikianlah ketika kita mempersembahkan tubuh kita untuk menjadi korbannya di tengah dunia dalam profesi apapun, kita sedang membebaskan orang dari kesukaran sebagai orang benar. Itulah janji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk panggilan-Mu kepada setiap umat-Mu untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan seperti Kristus yang mempersembahkan tubuhnya di luar perkemahan. Maka umat-Mu akan mempersembahkan tubuhnya untuk hidup di tengah-tengah dunia menjadi saksi-Mu, menjadi korban keselamatan-Mu, dan boleh membebaskan setiap umat yang berdosa dari kesukaran-kesukarannya, bahkan dari kematiannya, dan memperoleh kehidupan yang baru dan berjalan di dalam cahaya kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati umat-Mu semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di dalam bacaan selanjutnya. Tuhan memberkati.